ya. Dan hidup ini apa? Hidup ini hanya hampa, ya. Hidup ini fana, ya, nggak ada yang abadi. Jadi kita bisa melihat bahwa semuanya ini fana, ya. Kita lihat bahwa dunia ini semua tidak ada apa-apanya kecuali bergantung sama Tuhan Yesus. Itu yang harus kita pegang terus seumur hidup kita, ya. Oleh sebab itu sore ini saya ingin mengajak kita membaca firman dari Filipi 1 ayat 21 dan 22. Mungkin Bu Fatima bisa ditayangkan? Ya, Filipi 1 ya. Iya betul, Bu. Bentar ya. Oke, saya tampilin. Ini Rasul Paulus, ya. Ya. Suratnya kepada jemaat di Filipi. Waktu itu Rasul Paulus sedang di penjara, ya. Tapi dia dengan sukacita, dengan iman yang kuat dan teguh, dia membuat surat ini untuk jemaat di Filipi, ya. Dia memberikan damai sejahtera, sukacita buat jemaat di sana. Meskipun dia dalam kondisi ada di penjara, ya. Kita juga sekarang ini seperti di penjara, ya. Kita nggak bisa bebas, kita di rumah. Nah, tapi Rasul Paulus itu mengajak kita di surat Filipi itu untuk tetap bersukacita. Meskipun dalam kondisi apapun, kita bisa menerima keadaan ini, ya. Bisa ditayangkan, Bu Fatima? Ini Filipi ya. Ini udah Filipi. Filipi, ya, betul. Ini udah ditayangin. Iya. Iya. Kelihatan Bu Popi. Filipi 1 ya 21. Kayaknya internetnya Bu. Enggak kita. Ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Bu Popi mana ya? Oh, hilang nih internet Bu Popi. Capture. Internetnya apa ya? Ya, internetnya suka hilang kalau doa saja. Oh ya, ini ada. Ada lagi. Karena bagiku, ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ya. Yang ayat 22-nya silakan Bu Fatima. Ayat 22. Bentar. Hilang-hilangan terus. Oke, itu aja. Dan yang ayat 22-nya. Ya. Oke. Bisa ya Bu Fatima? Ya. Jadi Rasul Paulus katakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Rasul Paulus menyatakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Mati keuntungan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa mati adalah keuntungan? Karena mati itu adalah jalan kita untuk menerima hidup yang kekal. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita setelah hidup di dunia ini, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Berarti setelah kehidupan ini adalah kehidupan yang kekal itu. Ya, Bapak Ibu semua sudah tahu. Tapi hati kita ini perlu diyakinkan. Di saat-saat seperti ini perlu diyakinkan bahwa kita ini semua akan menerima hidup yang kekal. Hidup di dunia ini, semua apa yang kita punya di dunia ini sifatnya sementara. Tapi kita akan menerima hidup yang kekal nantinya. Dan apa yang membuat kematian itu suatu keuntungan juga, kata Rasul Paulus? Kita baca di kitab Yohanes 14
ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, baca kitab Yohanes ayat 1 sampai 4. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat ayatnya semua? Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Sudah, Bu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Bab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, Bapak Ibu, berarti betapa bahagianya kita ya. Tuhan itu sudah menjanjikannya tempat tinggal buat kita di alam yang kekal nanti. Ya, bersama Dia lagi. Nah, ini yang membuat Rasul Paulus katakan, hidup adalah Kristus, tapi mati adalah keuntungan. Seharusnya sebagai orang Kristen, kita tuh kalau ada yang meninggal itu kita nggak berduka cita. Tapi kita harus mengucapkan bersuka cita. Karena kita tahu saudara kita atau teman kita yang berpulang ini, yang meninggal ini, pulang ke rumah Bapa. Dan dia sudah dijemput oleh Tuhan Yesus. Kan dibilang, aku akan datang kembali, kata Tuhan di ayat 3. Dan membawa kamu ke tempatku. Bapak Ibu, kemarin, beberapa hari yang lalu, teman saya meninggal ya. Waktu dia kena COVID. Nah, anaknya pun kena COVID. Ya, mereka dirawat di satu rumah sakit. Dan waktu ibunya dalam kondisi parah, kritis, anaknya diizinkan, mereka dipisah dirawatnya karena ibunya sudah di ICU ya. Jadi mereka tapi anaknya ini dia boleh diizinkan untuk melihat ibunya ya di ICU. Dan Bapak Ibu tahu waktu dia datang di ICU, dia melihat apa? Dia melihat Tuhan Yesus ada duduk di sebelah ibunya. Jadi ibunya tidur, ada Tuhan Yesus di sebelahnya, dan Tuhan Yesus tuh memegang dada ibunya, dan di ruang ICU itu penuh malaikat. Dia bersuka cita, padahal dia dalam kondisi juga sedang sakit ya, tapi dia tidak perlu sampai masuk ICU. Tapi ibunya sudah parah, ayahnya juga meninggal, ibunya juga akhirnya meninggal. Tapi pada saat itu dia sangat berharap Tuhan Yesus ada di sebelah ibunya dan memberi mujizat kesembuhan. Tapi rupanya Tuhan Yesus menjemput ibunya. Dan saya merasa dia diberi penglihatan ini karena Tuhan Yesus mau menghibur dia. Karena dia pasti sangat down, sangat sedih karena ayahnya sudah meninggal karena COVID dan ibunya juga meninggal juga. Pasti dia sangat sedih. Dan Tuhan izinkan dia menerima penglihatan ini, menghibur dia, meyakinkan dia bahwa hidup di dalam Kristus itu, waktu kita pulang, itu Tuhan jemput kita. Amin. Amin ya, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, ini Tuhan mau yakinkan dia. Juga teman saya satu lagi, dia bilang, Bu Popi, waktu ibu saya kritis, saya doa di luar, saya doa sambil nangis ya. Di hotel, ibunya di luar kota, dia datang ke sana, tapi karena keluarganya kena COVID semua, jadi dia tidur di hotel.
dia hanya ke rumah sakit untuk besuk, nungguin ibunya, dia nggak bisa kumpul keluarga. Dan waktu dia nangis di hotel, itu Tuhan izinkan seperti dia ketemu rohnya sama ibunya. Di dalam roh itu, ibunya bilang, aku sudah senang. Kamu nggak usah nangis. Urus aja adik-adik kamu. Bapak Ibu, berarti janji Tuhan tuh ya dan amin. Amin. Ya, bahwa Tuhan menyediakan tempat. Yohanes 14 tadi katakan, aku akan menyediakan tempat bagimu dan aku akan menjemput kamu dan membawa kamu ke tempatku. Ini Bapak Ibu, yang betapa kita harus syukuri hidup ini, ya. Jadi hidup di dunia ini fana semua. Tapi kita punya janji hidup yang kekal bersama Tuhan. Ini yang Rasul Paulus katakan, ya. Terus selanjutnya Rasul Paulus bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku harus hidup, aku harus menghasilkan, bekerja untuk menghasilkan buah. Ini Ibu, Bapak Ibu, kita mau dijemput. Tuhan menyediakan hidup yang kekal. Tapi Rasul Paulus katakan, kalau kita hidup, kita harus bekerja supaya kita memberi buah. Ini yang kita harus lakukan selama kita masih diberi kesempatan hidup. Kita udah nggak takut lagi terhadap kematian. Karena kita tahu kematian itu kalau Pak Beni bilang hanya pindah alamat. Ya, kematian itu kita jalan masuk ke dalam hidup yang kekal. Tapi sementara kita hidup di dunia ini, kita harus menghasilkan buah. Ya, jadi orang Kristen itu kita nggak bisa mati. Menghasilkan buah itu berarti bertumbuh. Kalau pohon itu jadi bertumbuh, ada kehidupan. Nah, jadi orang Kristen kita juga nggak boleh mati. Ya, kalau pohon mati ya nggak berbuah. Tapi kalau berbuah itu artinya pohonnya hidup. Nah, kita ini adalah orang-orang Kristen seperti pohon. Kita harus berbuah. Artinya kita hidup di hadapan Tuhan. Ini yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Supaya kita waktu kita pulang kita dijemput. Ya, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita selama kita hidup, ya. Dan tadi hidup adalah Kristus, berarti menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan menghasilkan buah. Harus menjadi pohon yang berbuah-buah lebat. Ya. Buah itu ada buah jiwa-jiwa. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya. Kelemah lembutan, ya, kemurahan, ya, kesetiaan, penguasaan diri. Itu buah-buah roh itu kita hasilkan, kesabaran, kelemah lembutan. Ini harus kita hasilkan dalam hidup kita, ya. Juga buah yang satu lagi, buah pertobatan. Buah pertobatan itu adalah setelah kita bertobat ini, kalau dulunya kita tidak melayani, kita tidak pernah berdoa, sekarang kita harus berdoa. Bantu melayani, ya, bantu Bu Lucy melayani di tempat di Umas ini, ya, bantu Bu Fatima untuk melayani, berdoa minimal kita jadi pendoa, ya. Minimal itu kita jadi pendoa. Apalagi sekarang bangsa negara kita sangat butuh doa anak-anaknya. Doa untuk mendoakan Indonesia. Ya, karena 2 Tawari 7 ayat 14 katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Jadi di tangan umat Tuhan ini bangsa kita. Ya, kita doa supaya terjadi pemulihan, kita yang bertobat, berbalik dari jalan kita yang jahat, kita yang mencari wajah Tuhan. Supaya negara kita ini dipulihkan. Ya, Bapak Ibu, kita semua terus, saya percaya
Umas juga semua Bapak Ibu terus berdoa ya. Sama Bu Lucy, Bu Fatimah semua. Saya tahu kita semua berdoa buat bangsa negara kita. Semua mau kita semua juga menjadi orang-orang yang berguna di hadapan Tuhan, berbuah-buah lebat ya, menyenangkan hati Tuhan. Ini yang Rasul Paulus katakan. Jadi kalau kita hidup, kita harus memberi buah supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang Tuhan perintahkan itu kita lakukan. Karena Tuhan katakan di Matius 7 ayat 19, kalau pohon yang tidak berbuah itu ditebang ya. Matius 7. Mungkin Bu Fatimah bisa tayangkan. Ya. Matius 7 Ya, sudah. ayat 19 ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mas. Kita udah tahu ya bahwa dibuang ke dalam api itu artinya apa? Kita tahu Bapak Ibu, karena hanya dua pilihan. Masuk surga atau masuk neraka. Jadi kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Jangan sampai kita lupa jadi orang Kristen biasa-biasa aja, ya ikut-ikutan. Tapi penonton. Tapi kita nggak boleh. Kita harus jadi pemain. Kita mau ikut melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, ada banyak acara-acara doa ya, kita ikut. Di EPT ya, kita ikut di EPT Menara Doa. Ikut menara doa di SICC, ya ikut doa-doa yang diadakan. Jangan kita membuang waktu kita percuma, tapi pakailah untuk bisa berbuah-buah ya. Karena melalui doa, melalui Zoom juga terjadi mujizat-mujizat. Seperti Pak Santoso tadi melakukan bagiannya mendoakan orang sakit. Sekarang banyak orang yang perlu kita doakan ya. Jadi kita sama-sama berjuang ya supaya pada akhirnya kita semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi nggak usah takut menghadapi kehidupan ini. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Tapi kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, artinya kita harus bekerja dan menghasilkan buah. Ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua, biar pesan yang singkat ini boleh tertanam di hati kita. Jadi kita nggak takut menghadapi pandemi juga. Kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita. Dan kalau kita harus hidup, kita mau menghasilkan buah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Bu Vera, ya langsung dong siapa? Kita mau nyanyi dulu ya. Ya, kita mau bersuka cita ya. Salah satu buah itu nanti saya yang pimpin, kita nyanyikan hati yang gembira adalah obat. Salah satu buahnya itu adalah sukacita, buah roh ya. Itu harus ada di hati kita ya. Selama kita mengalami pandemi harus bersukacita ya. Mari Bapak Ibu kita nyanyi ya. Satu lagu, hati yang gembira adalah obat. Bu Farida, tolong di-mute Bu Farida. Kedengeran nggak Bu Fatimah? Ya. Kedengeran ya? Kedengeran Bu, kedengeran. Ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang.
Ibu-ibu, bapak-bapak menari, bersuka cita di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Beri kemuliaan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk sore ini kami boleh bersuka cita di dalam Engkau karena janji-janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami. Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami semua Tuhan anak-anak-Mu. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Mari Roh Kudus di dalam pandemi ini Tuhan, biar kami tetap kuat Tuhan, iman kami tetap kuat. Kami tetap mau bersyukur dengan segala keadaan. Kalau saudara kami, teman kami dipanggil pulang, kami bersyukur Bapak, karena mereka sudah menerima hidup yang kekal. Mari Roh Kudus, Engkau kuatkan hati kami semua, menghadapi setiap tantangan di akhir zaman ini. Kami mohon Engkau menyertai Tuhan semua hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di UMAS ini Tuhan. Engkau menyertai Bu Lucy sebagai pemimpinnya. Engkau menyertai Bu Fatimah semua yang ambil bagian, Bu Vera Tuhan. Kami Bu Ana, semua yang ambil bagian dalam pengurusan, Bu Yosepin. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Biar kuatkan iman mereka, mampukan. Di tengah pandemi ini Bapak, mereka semua boleh tetap kuat Tuhan. Dan tidak kecewa, tapi mereka tetap bersemangat untuk menjalankan semua tugas dan tanggung jawab ini. Lindungi umat-Mu ini selalu Bapak. Kuasa darah-Mu yang kudus biar menaungi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Satu persatu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, berkatilah. Berkatilah Tuhan. Kalau sore ini ada yang sakit, Bapak jamah sembuhkanlah. Kami katakan bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu. Bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu. Bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu. Kalau ada yang berbeban berat Tuhan, ada yang dalam kesusahan, biar Kau angkat Tuhan.
Gantikan dengan sukacita, damai sejahtera Bapa. Mari Roh Kudus Engkau menjamah saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati mereka selalu dengan kesehatan. Dijauhkan dari sakit penyakit, dari malapetaka dan mara bahaya. Hamba serahkan semua umat-Mu ini dalam tangan-Mu. Peliharakan mereka Bapa, dan pimpin dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga hamba berdoa untuk Ibu Naomi, Saudara Pak Nurpoyo Tuhan, yang sedang dalam kondisi sakit. Tuhan, kalau dia akan dioperasi Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, supaya kalau memang Kau izinkan Ibu Naomi dioperasi, biarlah dia boleh dioperasi Tuhan, dan menerima kesembuhan daripada-Mu. Mari Roh Kudus Engkau beracara, Engkau menolong Bu Naomi Tuhan. Kami serahkan juga saat ini Tuhan, Pak Nurpoyo dan Ibu Irma, yang merencanakan pertunangan anaknya Desi. Biar Tuhan menyertai, memberkati, memberikan waktu yang tepat, hari yang tepat, untuk Desi bisa bertunangan dengan Evan. Mari Roh Kudus Engkau menyertai semua rencana ini, sehingga semuanya boleh berjalan baik dan manis Tuhan, karena Engkau menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang tidak pernah habis. Kasih setia-Mu selalu baru tiap pagi bagi kami. Kami mengucap syukur. Biar kami serahkan Tuhan seluruh pertemuan ini ke dalam tangan-Mu. Biar doa, pujian, penyembahan kami boleh berkenan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini juga Tuhan saat ini. Kami bersyukur untuk 76 tahun bangsa dan negara Indonesia. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dan pembelaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati pemerintah bangsa ini, Pak Jokowi, dan semua Tuhan, jajaran di bawahnya, mampukan mereka Tuhan, untuk mengatasi pandemi ini, mengatasi resesi ekonomi, sehingga Indonesia dibebaskan Tuhan, dari pandemi dan resesi ekonomi. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, menyertai Indonesia, karena Engkau akan memakai Indonesia secara luar biasa, menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Biar di era Pentakosta ketiga ini juga Tuhan, lawatan-Mu terus terjadi di bumi Nusantara ini. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan gembala sidang kami Pak Niko dan keempat wakilnya. Juga kami menyerahkan Arayon kami Pak Eni dan Bu Leni. Kami menyerahkan semua gembala cabang ranting, gembala-gembala di Rayon 1E. Biar mereka semua para pemimpin kami senantiasa mendapat berkat perlindungan-Mu. Kami serahkan umat-Mu di Rayon 1E dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan mereka, pribadi lepas pribadi mereka, bela mereka Tuhan, dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Kami naikkan doa kami sore ini, Mu yang tunggal kami. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Saya serahkan ke Bu Vera Ya, ya. baik Bu Popi. Terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan, yang sangat memberkati bagi kami para umas di tempat ini, di KUL ini. Dan kita berdoa supaya kita bisa
bersukacita senantiasa ya, seperti lagu Bu Popi tadi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Popi. Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan supaya Ibu tetap sehat dengan Pak Daud, anak cucu mantu. Amin. Baik. Ya, Vera. Baik ya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah selesai dengan ibadah. Vera, bisa sebentar. Ya. Sebentar, habis kita masuk dalam perayaan terakhir, nanti beri kesempatan sambutan buat Ibu Lucy ya. Terakhir ya, kita berikan untuk kata-kata sambutan lah, sepatah dua kata dari Ketua Umas. Oke. Oh, jadi nanti kita masuk terakhir perayaan ya. Terakhir karena terakhir, waktu baik. nih waktunya. Ya, baik. Baik, kita sekarang akan masuk ke dalam peringatan kemerdekaan RI yang ke-76 tahun. Kita juga semua para umas ya tidak akan ketinggalan ikut serta untuk memperingati hari kemerdekaan negara kita ini yang bersejarah ya. Dan kita akan mulai. Yang pertama kita akan mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan kita. Yang dulu dengan para penjajah dan sekarang yang tenaga kesehatan yang sudah banyak berkorban ya TNI Polri untuk pandemi ini, melawan pandemi ini. Oleh karena itu untuk memperingati para pahlawan tersebut kita akan mengheningkan cipta. Syukur ya. Mengucap syukur untuk para pahlawan. Baik. Kita akan mengheningkan cipta diiringi lagu ini nanti. Ya. Ya. Mengheningkan cipta dimulai. Baik, mengheningkan cipta selesai. Ya, baik sekarang Bapak Ibu kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita yang kita sama-sama menyanyi ya di tempat kita masing-masing, tapi akan dipimpin oleh Ibu Irma dan Bapak Nurpoyo. Silakan Ibu Irma dan Pak Nurpoyo. Terima kasih Mbak Vera. Bapak Ibu yang bisa berdiri silakan berdiri, tapi kalau yang tidak bisa tidak apa-apa ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kiranya Tuhan pimpin. Sikap hormat ya, hormat. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeri Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bu Irma dan Pak Nurpoyo. Kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita dengan sungguh hikmat. Kita lanjutkan dengan lagu yang kedua ya, untuk membangkitkan semangat kita terus sebagai para umas ya, jangan sampai menjadi letih, lesu, lemah, kendor, untuk terus bersemangat. Terutama di bulan Agustus ini kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka 17 Agustus ya. Baik, kita siapkan dulu screen-nya sebentar. Kita Semangat ya. Menyanyikan ya lagu ini. Sesuai. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka pada bangsa. Hari lahirnya Indonesia. Merdeka, hari merdeka, betapa ayat ada. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Semangat umat. Kepada bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari betapa ayat tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76. Dirgahayu Indonesiaku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Merdeka. Ya. Ya. Baiklah, acara peringatan sudah selesai. Diberi waktu untuk Ketua Umas kita, Ibu Lucy, untuk Ya. menyampaikan pesan Sambutan lah, sambutan sambutan. Iya, Indonesia baik. Raya. Silakan. Tolong di-unmute Dan- dulu, Ibu. Maaf. Yang Ya. lain yang mute ya. Silakan Bu Lucy. Oke, shalom semuanya. Shalom. Merdeka, Merdeka. merdeka, Merdeka. Mukanya merdeka. 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 3 kali kan. Mukanya Ya, mukanya kurang. Kasih itu masa udah mana sih? kameranya. Oh ini Ya, kok mukanya biar. ini kameranya Ya, jauh. ya, oke. Oke, ya, Siap. ya. Pertama-tama terima kasih banyak untuk Bu Popi yang sudah berkenan untuk sharing firman Tuhan di Kul Umas kami. Ya, Kul Umas kami diadakan setiap hari Rabu jam 3:30 ya. Ya. Selalu dikoordinir oleh Ibu Fatima. Ya. Memang saya yang minta Bu Fatima tolong karena nomor 1 dia yang ngerti
gadget semua yang medsos segala yang alat-alat yang seperti ini untuk memfasilitasi kita. Saya terus terang nggak ngerti. Jadi saya bilang Fatima dia yang hebat, dia yang jago. Tuhan pakai Fatima di Tuhan UMAS Yesus ya. yang hebat ya. Amin, amin. Terima kasih untuk Fatima yang selalu memfasilitasi untuk supaya agar KUL UMAS bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih juga saya ada Pak Agus dan Bu Ambar yang sudah hadir sore hari ini. Terima kasih, selamat datang. Apa kabar Bu Ambar, Pak Agus? Tuhan memberkati pelayanannya. Saya pribadi turut bersimpati atas dipanggil pulang Pak Sitepu ya Pak ya. Wakil Gembala ya Pak. Ya, ya berapa hari lalu ya Pak Sitepu Wakil Gembala GBI Petukangan juga dipanggil Tuhan. Itu COVID juga Pak? COVID juga, oh ya, ya. Seperti tadi Bu Popi sudah sampaikan, memang ini COVID-19 ya. Jadi bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan semuanya ini kita tahu atas izin Tuhan. Amin. Ya, juga kemarin juga ada kabar juga adik dari Ibu Wita, Pak Toar, Bu Wita nggak ada di sini ya. Bu Wita hari ini di pemakaman diatur oleh tim kedukaan host ya Bu ya. Ya, ya memang banyak seperti Bu Popi juga tadi kesaksiannya itu Ibu Aceh ya Bu Popi ya, yang anaknya kan namanya Popi juga, dia juga yang melihat itu malaikat di rumah sakit ya. Ya Ibu Aceh juga kita semua tahu di UMAS, yang aktif di UMAS, Bu Aceh juga aktif di salah satu pengurus di JDW dan selalu hadir di UMAS. Setiap ada acara UMAS pasti hadir sama Bapak Pak Sitepu juga ya namanya ya. Jadi Pak Sitepu dipanggil pada tanggal 5 Agustus, kemudian disusul Bu Aceh tanggal 12 Agustus. Ya, ya semuanya. Jadi kalau kita kan kadang suka kaget begitu, aduh kenapa itu kok COVID, kita selalu salahkan COVID ya. Kok meninggal karena COVID ya. Padahal semua itu udah rencana Tuhan ya. Amin. Ya, jadi mau sakit apapun kalau memang sudah waktunya juga dipanggil Tuhan ya, dia juga akan pulang. Jadi bukan karena COVID. Ya, nggak ada COVID juga kalau memang Tuhan sudah memang umur cuma sampai di situ, ya pasti dia akan pulang ke rumah Bapa. Ya, jadi sekali lagi umat selalu saya tekankan, jangan khawatir, jangan takut dengan keadaan seperti ini. Ya semuanya atas izin Tuhan. Banyak saudara, banyak teman, orang terdekat kita juga dipanggil Tuhan. Memang terkaget-kaget. Ya, habis suami istri masih selalu begitu ya. Dan waktu seminggu menyusul istrinya. Ya oke, terima kasih sekali lagi semuanya yang hadir, para umas yang setia di KUL UMAS. Saya juga Bu Popi terus terang baru hari ini nongol ya di UMAS ya. Memang saya ikut, ya minggu saya ikut KUL UMAS tapi saya nggak keluar muka, nggak di ini aja karena sakit. Saya dari bulan Juni memang di UMAS juga di host juga tahu namanya kena asam lambung. Ya, sampai saya dibawa ke UGD, kemudian langsung mungkin kena asam lambung itu jadi akhirnya kena ini vertigo. Aduh, parah banget vertigo itu. Benar-benar kalau sekarang kalau ingat jadi trauma, jadi takut banget. Kalau udah mulai merasa nggak enak, perutnya udah takut banget. Cepet-cepet minum dong, minimal minum air panas. Gitu ya, supaya hilang mual. Itu dari mual langsung mutar. Ya, jadi saya selalu bilang di UMAS ya itu saya juga minta maaf, minta ampun ya, sering ajarin UMAS terus jaga kesehatan, jangan telat makan apa ya, padahal saya sendiri juga akhirnya kena juga ya. Jadi terima kasih. Jadi saya baru hari ini bisa keluar ada gambar di KUL UMAS ini karena memang hari ini juga diatur sama Fatima suruh pakai baju merah atau putih. Jadi harus kelihatan muka supaya ketahuan. Benar apa pakai baju putih? Saya janji memang pakai baju putih. Jadi saya pakai putih. Yang lain kan merah. Jadi ada merah, ada putih. Ya, oke. Itu saja. Terima kasih banyak. Ya semua yang hadir. Irma juga selamat ya Irma. Saya juga baru dengar ya untuk rencana
Desi ya. Iya Bu. Ayo. Hari Tolong Sabtu. Luar isi biasa, doa. ini saya tahu pasti doa-doa Irma sama Pak Nur yang siang malam yang terus-menerus tak jemu-jemu berdoa ya Amin. untuk Desi ya. Kita juga berdoa untuk teman-teman yang lain yang punya anak ya. Semoga juga boleh menyusul seperti anaknya Bu Irma. Amin. Terima kasih ya. Terima Juga kasih Popi. Ibu ya, Lucy. juga untuk semuanya sehat-sehat ya. Banyak dari Perancis ya, selalu nggak pernah ketinggalan nih adik saya Ibu Lydia dari Perancis ya. Jauh-jauh dia Rajin. rajin setiap minggu Bu Popi nih Bu Lydia. Juga yang lain ada bapak-bapak yang ya, dia Pak John, Pak siapa ya, Pak Santoso, Pak yang Itu bapak-bapak selalu ya mereka. yang selalu ya sama ibu-ibu ini semua saya nggak bisa sebut satu persatu, tapi terima kasih banyak. Hari ini partisipannya 32 ya, yang daftar kemarin 30 ya kalau nggak salah ya. 32, tapi hari ini 32 luar biasa ya Bu Popi. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas kehadiran. Tetap semangat, tetap sehat terus ya Umas. Amin. Ya. Jaga kesehatan sampai ketemu lagi. Kenapa? Partisipannya screen-nya 32, tapi yang hadir lebih dari 32. Oh iya, ada yang berdua-dua ya. Satu screen ada dua orang Betul, yang pasangan-pasangan tadi ada berapa pasang nih sini ya. Terima kasih. Luar biasa ya semua. Terima kasih Fatima ya yang selalu setia. Vera juga terima kasih yang selalu memimpin puji-pujian meskipun belum Umas. Tapi tetap setia Vera ya. Sebentar lagi Umas ya. Sebentar lagi Umas kan. Ya. Dibantu ya, Mami Tante. Iya, karena ada sampingnya ya Vera luar biasa sama maminya. Ya. Apa? Ya. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Bu Lucy, sehat-sehat ya. Depan ya, sehat semuanya ya. Terima kasih Bu Lucy. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Lucy. Ya. Sehat-sehat Bu Lucy ya. Amin. Jangan bubar dulu ya, Bu Popi. Terima kasih. Saya minta Fatima, tolong ya kalau bisa selesai ini. Saya minta Fatima sama Yosefin tolong tunggu ya, jangan keluar dulu ya. Oke. Ada yang saya mau bicara ya. Fatima sama Yosefin ya. Kalau Bu Ana mau itu juga boleh, silakan ya. Iya, Tante. Foto. Ya, tunggu dulu. Saya mau bicara dulu. Maaf, saya mau bicara. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus boleh terlaksana acara ini, merayakan Indonesia Raya. Terima kasih untuk Bu Popi Sutikno yang sudah menyampaikan firman, bersedia membawakan firman di Kul Umas. Demikian juga buat Pak Agus, Bu Ambar yang sudah bersedia hadir. Saya juga mengundang Ibu Yolanda sebetulnya, tapi Ibu Yolanda tidak bisa karena hari ini ada cucu-cucunya datang ke rumah. Oke, jadi sekarang Fer, kita mulai ya. Kita akan menyaksikan foto-foto, video klip. Ya, kita bersama menyaksikan. Masuk di YouTube dong, Fat. Masuk YouTube. Iya.
difoto. Udah Udah difoto di laptop, lebih terang dari dalam laptop. Oke. Udah difoto. Oh ya udah. Oke. Ya, Terima kasih ya. Bu Terima kasih Yosefin. semuanya. Jangan tinggal dulu Bu Yosefin. Bu Ana. Terima kasih Bu Ana, Bu Vera. Terima kasih Bu Sampai ketemu Fatimah, Bu semua. Ana. Tuhan berkati Bu Lucy. Berkati ya. Terima kasih Bu Endang Bu semuanya. Vera, Bu Fatimah, semua Bu Pak Nur, Irma, Makasih ya. John, Pak Mardi Santoso, Bu Wiwi. Ya, Berkati semua. Tuhan berkati semua ya. Bu Tina, cantiknya Bu Tina. Berkati semua. Bu Ya, nanti saya Menaria, sampaikan. Bu Bulan, terima kasih.